para peneliti juga saya lihat ada di sini, beberapa rekan-rekan yang praktisi kebencanaan juga hadir, serta seluruh peserta yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu ya yang sudah bergabung. Pertama sekali, terima kasih telah hadir di acara webinarnya podcast Agi dengan topik yang sangat hangat ya saat ini, sangat-sangat hangat mengenai fenomena siklon Senyar yang beberapa hari yang lalu itu muncul di wilayah barat Indonesia. Perkenalkan, saya Ruben dari PT Asuransi Maipak dan salah satu bagian di dalam Hagi terkait dengan kebencanaan, dan hari ini saya akan memandu jalannya podcast ini yang kurang lebih mungkin sejam atau 2 jam ke depan ya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang di awal disampaikan, berbeda dari webinar teknis yang pada umumnya, rekan-rekan semua, sesi kita kali ini akan menggunakan format podcast yang lebih ringan gitu ya. Harapannya juga lebih dekat dan juga memberi ruang buat narasumber untuk berbagi cerita, mungkin ada analisisnya juga serta pandangan dari masing-masing pembicara kita terkait dengan siklon Senyap seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan mau menyiapkan kopi, teh gitu ya, atau mau sambil santai gitu, silakan untuk kita menikmati percakapan hari ini gitu ya, karena ini juga bukan yang sangat-sangat teknis sekali seperti itu. Jadi sebagai pengantar, eh, rekan-rekan semuanya, fenomena dari siklon Senyar ini menjadi topik yang sangat hot ya. Kalau kita buka YouTube itu semua video-video apa ya yang masuk itu mengenai perhatian mengenai kondisi dan keunikan dari siklon Senyar ini. Nah, apakah itu siklon Senyar itu nanti kita akan dengarkan sama-sama. Dan kita beruntung karena hari ini kita akan mendengarkan langsung perspektif dari para ahli ya, dari narasumber kita yang terlibat riset dan juga pemodelan mengenai fenomena ini. Jadi telah hadir bersama kita 3 narasumber ya. Yang pertama itu adalah Bapak Yuda Jamil dari BRINS, yang kedua adalah Bapak Muhammad Rais Abdillah dari ITB, dan podcaster kita atau host kita nanti adalah Saudara Denis, eh, peneliti meteorologis dari PT Asuransi Maipak. Sebelum kita memulai, izinkan saya mengingatkan rekan-rekan kita semua, selama acara berlangsung, kita bisa meninggalkan pertanyaan melalui chat gitu ya, fitur chat. Silakan kalau teman-teman mau bertanya. Jadi ini bukan diskusi yang sangat serius, apa saja kalau mau ditanya silakan. Namun supaya eh, secara teknis eh, podcast ini atau diskusi ini berjalan dengan lancar, mohon tetap di mute supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu. Baik, jadi untuk membuka acara kita secara resmi, saya mengundang Presiden Hagi untuk memberikan sambutan pembukaan kepada Bang Yusmen. Kami persilakan Bang. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ruben. Alhamdulillah apa yang dicanangkan dalam 3 hari kita sigap ya, teman-teman dari Pak Zo akhirnya kita dapat selanjutkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas waktu dan hadirnya luar biasa. Ini di sore hari, di hari Minggu, kita sempatkan untuk menyampaikan tentang perspektif dari sisi keilmuan bencana yang terjadi di Sumatera Cyclone kemarin. Kenapa kita segera, biar juga pengetahuan dan secara keilmuannya dapat kita pahamkan, kita ketahui segera juga begitu. Sebelumnya kita memahami dalam beberapa hari terakhir, minggu lalu, puncak-puncaknya kita ingatkan kembali betapa rentannya wilayah Indonesia terhadap cuaca ekstrim. Kemudian ada banjir yang saat ini yang terjadi dan longsor ekstrim yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga sudah merenggut nyawa. Tentu bagaimana mitigasi bencananya menjadi poin juga nanti akan didiskusikan. Terakhir saya dapat angka tadi itu 174 orang yang dalam hal ini
apa tewas ya dalam ini 174 ini kami dapatkan terakhir itu dari 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Eh, ini menjadi bukti nyata bahwa bencana hidrometeorologi merupakan ancaman yang semakin nyata dan kompleks ya di berbagai daerah, dan dalam hal ini Sumatera yang terkena dampak secara langsung. Ini tidak lagi peristiwa alam saja, tetapi juga sudah menyangkut kepada keselamatan sosial dan ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika atmosfer, perubahan iklim, dan fenomena siklon menjadi sangat penting. Pengetahuan persisten juga harus menjadi fondasi utama dalam membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana eh, bencana terutama bencana banjir karena perubahan iklim yang kita hadapi saat ini. Untuk itulah dari Hagi yang juga mempunyai komitmen selalu untuk terus berkontribusi dalam upaya mitigasi bencana, juga dalam kegiatan melalui edukasi, diskusi ilmiah maupun penguatan literasi kebencanaan. Webinar ini merupakan salah satu komitmen kami yang kita juga menghadirkan berbagai ahli dengan background yang tadi Pak Ruben sudah sebutkan, ada dari Meteorologi ITB, ada dari Pak Dr. Umar Ais, kemudian Pak Denis dari Climate Change and Weather Research dari Research MEPAK, kemudian juga Dr. Yuda Setiawan Jamil dari BRIN. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak pembicara yang membagikan ilmunya kepada kita semua di saat ini. Terakhir, akhir kata, kami berharap agar diskusi seperti Pak Ruben sampaikan, ini kita harapannya diskusi ringan saja, namun dengan poin kita mendapatkan poin terutama dari sisi keilmuan, dan tentu juga untuk penjagaan yang akan datang yang bisa kita beri masukan kepada stakeholder yang relevan nantinya. Semoga dengan pemahaman dan peningkatan kesadaran kita bersama atas bencana dan mitigasi bencana ini, Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih tangguh ke depan, baik dalam menghadapi bencana maupun dalam mengelolanya. Demikian, terima kasih Pak Ruben, Pak Zul yang telah menginisiasi acara webinar kita kali ini. Kami dari Hagi selalu support untuk kekuatan keilmuan di Indonesia, terutama dari sisi kegeofisikaan. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Yusmen, Presiden Hagi kita saat ini. Semoga pesan tadi semakin menguatkan, menyadari kepada kita semua ya rekan-rekan bahwa fenomena cuaca ini bukan hanya kebutuhan untuk kalangan peneliti. Dengan begitu besarnya korban, tentu ini juga akan menjadi concern dari masyarakat luas, industri juga, dan juga di lembaga kebencanaan. Jadi tanpa berpanjang kata, mari kita mulai percakapan ilmiah namun tetap santai sore ini yang akan dipandu oleh host kita, Pak Denis, dan juga narasumber kita, Bung Rais dan Mas Yuda. Mangga, silakan. Oke, baik. Suaranya udah masuk kan ya? Sudah, Mang? Aman. Oke. Baik, pertama perkenalkan dulu, saya Denis, saya Head of Department Research-nya di MyPac, tapi di bagian weather sama climate. Nah, ini jadi concern banget nih, terutama di industri saya, di industri asuransi, di mana kami sangat dekat dengan si bencana itu sendiri gitu. Kami menghitung berapa sih peluang terjadinya suatu hazard, suatu bahaya. Kemudian nanti kita cek gimana sih respon dari si bahaya itu terhadap si bangunan atau infrastruktur atau masyarakat itu sendiri. Dari situ nanti kita bisa tentukan berapa sih kapasitas yang dibutuhkan
Kemudian kalau misalnya terjadi dampak ekonominya kayak gimana gitu. Nah, di sini ada Pak Rais dari Meteorologi ITB, kemudian ada Pak Yuda Jamil dari BRIN. Mungkin ini mau ada yang dipresentasikan dahulu atau mau langsung diskusi aja? Gimana? Mungkin Pak Rais dulu mungkin ya. Aduh, bebas-bebas ini. Tadi saya dapat info awalnya seminar, terus podcast. Tapi kalau presentasi lagi kayak seminar lagi ya. Tapi saya bisa saja sih share-share singkat ya, Pak Denis. Nah, Gimana? boleh-boleh coba Pak Rais Oh gitu, bisa disampaikan dulu lah biar nggak ada terlalu bahan ya. bingung gitu, biar kita ada bahan dulu nih apa yang mau Siap-siap. diomongin gitu kan. Saya buka lagi PPT-nya. Baik-baik, terima kasih Pak Denis. 10 Selamat. menit cukup nggak Pak Rais? Baiklah kalau gitu 10 menit ya. Oke, Oh, saya karena. usahakan ya. Sip, silakan Pak Oke. Rais. Sorry. Kok nggak bisa share screen. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Senang sekali melihat banyak rekan-rekan di sini, termasuk dari meteorologi dan rekan-rekan di MyPac dan di Hagi juga. Baik, jadi izinkan saya share sedikit. Memang sepertinya mungkin bisa jadi diskusi juga ya, Pak Denis, bahwa memang sebenarnya peneliti yang benar-benar ahli siklon itu sebenarnya kayaknya belum ada gitu ya di Indonesia ya. Karena ya karena memang kita akui kita jarang siklon gitu ya. Kita risetnya meteorologisnya itu jarang ke siklon gitu kan. Tapi mau gak mau memang kita sudah harus menurtur nih, terutama para ilmuwan-ilmuwan muda agar mau mengaji atau mengkaji siklon tropis gitu ya. Kan ada kemungkinan perubahannya di masa depan. Nah, jadi mungkin dari presentasi ini juga dapat ide-ide untuk penelitian lebih lanjut ya bagi yang sedang sekolah atau yang mau sekolah lebih lanjut. Baik, cuman memang perlu disclaimer karena sebagian ini karena waktu sangat singkat, jadi ini kajian yang mungkin masih banyak spekulatif nih Pak Denis dan yang teman-teman semuanya, dan tentunya belum di peer review ya sama yang lain ya. Jadi ya sudah, tapi kita bisa diskusi, ini sangat terbuka. Baik, mungkin ya kalau kronologi singkatnya saya rasa semua sudah paham bahwa mungkin jadi siklon tropisnya mulai di tanggal 21 November sekitar 10 hari yang lalu. Walaupun sebenarnya namanya masih bibit siklon atau badai tropis ya. Tapi dia sudah berdampak besar rekan-rekan semua karena ya walaupun anginnya tidak sekuat yang kategori siklon, tapi hujannya sudah sangat-sangat destruktif gitu. Dan akhirnya memang karena kekuatannya semakin kuat, tekanannya semakin rendah, anginnya semakin kencang, itu akhirnya dikategorikan sebagai siklon tropis gitu ya, tanggal 26 November. Nah, ini memang tiga provinsi ini kok bisa kena gitu ya. Memang kalau Aceh sama Sumut relatif dekat, tapi Sumbar kan agak relatif jauh ya. Nah, mungkin nanti bisa kita diskusikan kenapa. Nah, jadi memang sempat viral itu kemarin periode ulangnya lama ya, Bapak Ibu ya, 100 sampai 400 tahun. Tapi itu sebenarnya kajian yang 24 tahun lalu begitu terkait siklon tropis di dekat Indonesia, dekat ekuator gitu ya. Nah, tapi dalam rentang 24 tahun setelah 2001 terjadi lagi nih, berarti kan periode ulangnya berubah gitu ya. Oke, jadi sedikit ini mengingatkan kembali bagi yang sudah tahu barangkali ya tingkatan siklon tropis dan bagaimana strukturnya. Bahwa memang dari yang katanya kecil gitu ya, tropical depression atau TD atau bibit tropis itu pun sudah temperatur awan sudah sangat dingin gitu ya. Kalau temperatur sudah sangat dingin artinya memang sudah sangat berbahaya begitu ya. Tapi anginnya memang semakin ke atas itu semakin kencang. Tapi di Indonesia sendiri kan jarang ya, bahkan bibit siklon pun juga jarang. Jadi kecepatan angin yang seperti ini pun juga sudah luar biasa. Nah, memang ada banyak sekali pendekatan-pendekatan definisi siklon. Ya, ini salah satu saya ambil dari yang hurricane. Tapi sini saya buat tabel tambahan bahwa ada kolom intensitas hujan Bapak Ibu. Jadi walaupun memang kategorinya lemah gitu ya, tidak sekuat di Filipina, tidak sekuat di Amerika anginnya, tapi intensitas hujannya udah luar biasa semuanya. Dan tapi memang tentu durasi hujan dan area hujan itu juga berpengaruh ya. Tapi setidaknya intensitasnya sudah sama, sangat-sangat berbahaya.
Oke, mungkin ini saya skip aja ya terkait dinamika. Nah, jadi kenapa bisa di Sumatera Barat, sisi bagian barat itu juga kena? Ya, Bapak Ibu tahu tadi siklon itu berputar dan membawa angin, dan angin di sini tentunya ketika dia melambat, dia akan terkonvergensi begitu ya. Dan konvergensi ini akan meningkatkan tentunya hujan awan dan hujan. Jadi daerah dari sisi datangnya angin itu memang cenderung akan sangat rentan. Jadi kalau putarannya berlawanan arah jarum jam dan kita pusat siklonnya di sebelah di sisi Selat Malaka di sini, itu bisa kita melihat di sisi utara dan timur Aceh itu sangat terdampak. Nah, karena putarannya sangat besar dan ada angin barat dari barat di Sumatera bagian barat, dan tentunya itu juga bisa membuat sisi sebelah barat Sumatera juga banyak hujan. Dan ditambah ada pegunungan Bukit Barisan yang memisahkan, cenderung lebih basah di sebelah barat daripada sebelah timur seperti Riau dan Jambi dan Sumatera Selatan. Gitu. Jadi ini seperti efek orografi. Nah, lalu sedikit background faktor iklim. Saya coba membahas ada 2 kelompok faktor penyebab siklon tropis ini. Yang pertama dari sisi faktor klimatologi yang mendorong bahwa bulan November ini itu cenderung favorable gitu ya, atau mudah terjadi siklon. Tapi ada lagi satu faktor anomali yang menginisiasi siklonnya, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat memang sering dikaitkan ya bahwa siklon tropis itu sama SST atau sea surface temperature atau suhu muka laut. Dan kalau kita lihat memang gambar sebelah kiri itu ada area semacam kolam panas, kita bilangnya ya, warm pool, bahwa memang itu daerah yang airnya cenderung panas. Nah, kenapa air cenderung panas ini berpengaruh terhadap pembentukan siklon? Karena biasanya tadi permukaannya lebih panas itu akan mensuplai uap air yang lebih banyak dan udaranya lebih tidak stabil, artinya mudah keangkat, mudah tercipta awan dan hujan. Dan ini semua terjadi karena ada sirkulasi di lautan yang kalau di utara itu searah jarum jam, kalau di bawah berlawanan arah jarum jam, dan di tengah-tengah ini ada angin dari timur yang membawa air tropis dari timur Pasifik ke barat semuanya, menumpuk di barat Pasifik. Dan konsekuensinya siklon tropis pun terbentuk di daerah itu. Tapi kalau kita lihat yang paling panas kan sebenarnya Indonesia di ekuator ya. Tapi di ekuator tuh sangat-sangat sedikit siklonnya. Jadi memang itu butuh gaya Coriolis, dan gaya Coriolis ini sebanding dengan letak lintang. Kalau di ekuator gaya Coriolisnya 0, dan jauh dari lintang itu gaya Coriolisnya maksimum. Dan mungkin banyak yang bilang, wah, siklon tropis itu dekat ekuator sangat jarang. Oke, kalau kita zoom in, Bapak Ibu, ini data sampai tahun 2000 ya, yang seniornya belum terupdate. Itu sebenarnya banyak, ada beberapa yang sudah dekat dengan siklon tropis, walaupun ada yang di Indonesia dan ada yang tidak ya, ada yang dekat ekuator maksud saya. Jadi yang ini yang siklon tropis Fame yang 2001 di dekat Singapura terbentuknya, tapi ada juga di Samudra India, Samudra Pasifik, dan lain-lain. Mungkin tidak terdengar karena tidak terlalu berdampak, begitu ya. Tapi ada beberapa kali gitu. Nah, jadi kalau ditanya tidak mungkin ya enggak juga gitu ya, bisa terjadi sangat dekat dengan ekuator. Nah, lalu faktor iklim yang lain yaitu pertama yang selanjutnya ya itu siklus musiman. Siklus musim ya, kalau musiman takutnya wah lagi musim apa gitu ya. Nah, tapi di sini kita melihat kejadiannya terjadi di bulan September, Oktober, November. Nah, memang kalau kita lihat lebih detail di sini ada transisi pergeseran rain band atau pita hujan. Nama kerennya ITCZ. Itu kalau Desember Januari akibat matahari di selatan, jadi memang banyaknya di selatan. Tapi Juni Agustus itu banyaknya di utara. Nah, ketika mau ke bulan ke musim dingin di utara itu pita hujannya ke bawah, tapi sebenarnya masih cukup rentan untuk terjadinya hujan dan awan-awan konvektif di daerah sekitar Sumatera bagian utara dan Kalimantan dan Malaysia. Jadi memang secara iklim, secara pola musiman itu sangat favorable ya, ditambah dengan adanya La Nina yang walaupun relatif lemah itu akan mendukung tentunya suplai uap air berlebih dan lebih hangat juga di daerah Indonesia walaupun tidak terlalu signifikan anomali SST-nya. Nah,
Jadi kesimpulannya memang secara bulan dan tahun ini cukup favorable untuk aktivitas konvektif. Nah, cuman kenapa bisa ada siklon begitu ya? Oke, mungkin ini sedikit memakan waktu mudah-mudahan, tapi bisa mudah-mudahan menambah pemahaman terkait dinamika. Jadi biasanya kita kalau mau melihat sesuatu yang berputar di fluida itu memakai namanya variabel vortisitas. Jadi kalau dia menjauh atau mendekat atau alirannya laminer sangat seragam, itu vortisitasnya 0. Tapi kalau dia ada turbulensi dan bergerak, berputar, itu bisa vortisitasnya positif atau negatif tergantung arahnya. Dan vortisitas ini bisa dipengaruhi oleh geser angin gitu ya, ada salah satu sisi lebih kencang, itu bisa berputar. Atau juga ada angin yang bertabrakan beda tempat gitu ya, baik secara vertikal ataupun horizontal, itu bisa vortisitasnya lebih dari 0. Nah, jadi kalau kita mau menganalisis secara kuantitatif siklonnya, kita perlu sebenarnya ya menganalisis vortisitas ini, dan kalau mau lebih detail lagi mengkuantifikasinya begitu ya. Cuman karena waktu terbatas sulit juga mengkuantifikasinya seperti itu. Oke. Nah, ini sedikit mohon maaf nih rumus, tapi saya ingin mencoba memberikan gambar lengkap terkait apa saja yang berpengaruh terhadap siklon Bapak Ibu. Nah, jadi gaya Coriolis sudah tadi ya. Kalau di sini kita lihat semuanya berkontribusi ke vortisitas yang lambangnya kayak cacing ini. Itu zeta ya. Turunan zeta terhadap waktu nunjukin kalau dia positif berarti meningkat terus Bapak. Berarti semakin bertumbuh semakin mendekati siklon. Nah, jadi di sini faktor pertama Coriolis. Nah, lalu ada vortisitas awal yang mungkin akibat gangguan tadi, kena topografi, aliran angin, dan lain-lain, atau akibat fenomena atmosfer yang lain, begitu ya. Nah, ini semua dikalikan dengan konvergensi gitu ya. Nah, konvergensi ini kenapa penting? Jadi begini Bapak Ibu, mungkin pernah melihat orang ya nari balet gitu ya, sesuatu yang berputar, kalau jari-jarinya diperkecil, itu putarannya akan semakin cepat. Ya, karena ya tadi ya, momentumnya dipertahankan. Nah, jadi kalau mau nari kencang kan tangannya diikat terus dia berputar semakin kencang. Nah, jadi begitu juga dengan aktivitas konvektif, ketika ada konvergensi kuat, otomatis udara terbawa ke atas, terdistorsi, dan ini akan memicu juga terjadinya rotasi yang lebih cepat. Nah, jadi ini dikalikan dengan vortisitas awal, dan dari gaya Coriolis sendiri akan mengamplifikasi kejadian siklon tropis tadi. Nah, lalu yang mungkin jarang disebutkan adalah yang rambatan vortisitas gitu ya. Jadi jika ada daerah yang vortisitas lebih tinggi, ada angin dari sana menuju ke vortisitas yang lebih rendah, itu bisa merambatkan atau memicu vortisitas lagi di daerah tersebut. Nah, jadi ini bisa jadi topik bahasan ya ketika ada TC Koto yang di Laut Cina Selatan di sebelah Filipina, itu apakah juga bisa berdampak untuk memfeeding, menyuplai vortisitas ke daerah Senyar gitu kan. Nah, itu yang menjadi topik yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Nah, ini sedikit aja Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat anomali, kita harus lihat dulu klimatologinya ya. Nah, jadi ini kondisi biasanya di bulan November, Bapak Ibu. Kondisi biasanya di bulan November itu seperti ini. Anginnya kenceng di permukaannya 10 meter itu di Laut Cina Selatan. Dan di selatan Indonesia itu ada angin dari tenggara ya, dari tenggara. Jadi ada angin timur laut, ada angin tenggara, ada sedikit angin baratan. Nah, apa yang terjadi di tanggal sebelum siklon terjadi begitu ya? Kita coba lihat. Ternyata ada angin yang sangat kencang. Angin yang sangat kencang dari timur laut dan dari barat. Nah, ini berpotensi menimbulkan perbedaan angin ya yang dapat memicu vortisitas. Tetapi kalau dari sisi pemicu yang dari utaranya itu, pas saya lihat memang lebih karena ada amplifikasi monsun musim dingin di Asia Timur yang menyuplai angin dari lintang lebih tinggi ke lintang yang lebih rendah. Ini bisa ya tadi terkenal bakal menyebabkan banyak hujan di daerah tropis begitu. Nah, gimana nih Pak Denis, saya boleh lanjut atau cukup dulu? 5 menit lagi deh, Pak Rais ya. 5 lagi deh, biar kelihatan apa ya. Baik-baik. Siap.
Nah, sekarang pertanyaannya ya tadi ya, kira-kira nih dari mana dan apa yang kok bisa dari pola angin seperti ini kok bisa menyebabkan siklon tropis gitu ya. Nah, tadi dari parameter vortisitas tadi memang semuanya angin, jadi kita perlu mengkaji anginnya begitu. Dan di sini saya kasih warna hijau. Memang di sini ada dugaan juga mungkin topografi di Malaysia pun bisa menghambat angin dari satu sisi dan akhirnya mengencangkan angin di sisi lain yang menimbulkan geser angin yang kuat. Oke, jadi di tanggal 9, saya akan jelaskan sedikit kronologinya. Tanggal 19 November itu kira-kira 2 hari sebelum dibilang bibit siklon. Jadi memang sudah ada konvergensi dari barat dan dari timur tadi, dan menyebabkan ada garis konvergensi warna ungu yang akhirnya kalau nabrak tercipta awan gitu ya. Dan terbukti juga di citra satelit bahwa ada awan yang melintang gitu ya dari utara sampai selatan. Di Selat Malaka tapi masih banyaknya. Nah, tapi sudah terlihat ada sedikit vortex sebenarnya di sisi barat semenanjung Malaysia. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, jadi sudah ada inisiasi vortex yang diperlihatkan oleh warna vortisitas. Nah, warna vortisitas ini semakin lama semakin meningkat. Karena ternyata di hari setelahnya itu anginnya menguat dari utara ya. Nah, mungkin ini tadi ada supply juga dari cold surge dari utara yang bisa menguatkan geser angin di sini, meningkatkan vortisitas dan menyuplai uap air yang banyak untuk memicu konvergensi yang kuat tadi gitu. Nah, jadi ini pun vortisitasnya terus tumbuh dan awannya sudah mulai bulat ya. Dan akhirnya terus menguat, anginnya terus ada yang kuat tadi persisten dia, dari barat juga persisten. Dan ditambah ada TC foto pada saat tanggal 25, sehari sebelum dibilang TC. Jadi dibilang TC-nya kalau nggak salah oleh BMKG memang dari sisi kekuatan angin dan tekanan ya. Tapi kalau dari satelitnya saya belum melihat yang persis jelas ada lubang di tengah begitu. Tapi ya secara definisi yang itu masih sudah bisa dibilang TC dan sudah sangat kuat. Nah, jadi memang karena ada ya tadi ya awalannya tadi ya bisa memicu yang seperti ini. Nah, sekarang kita coba eksplor faktor lain ya, yaitu gelombang ekuatorial karena tadi masih penasaran kok ada angin dari barat yang dari Samudra India. Nah, jadi memang ini sudah terbukti juga bahwa gelombang ekuatorial yaitu suatu gangguan di atmosfer bisa menyebabkan TC. Nah, ternyata memang ada teridentifikasi oleh institusi luar bahwa lagi ada gelombang Rossby. Itu yang warna merah di sini. Nah, Rossby di sini bisa berdampak dua. Pertama bisa menginisiasi vortisitas di Selat Malakanya ya. Terus yang kedua karena dia arah gerakannya berlawanan arah jarum jam juga. Jadi dia bisa menyuplai angin baratan di sisi selatannya gitu, dan akhirnya mungkin ini yang menguatkan juga suplai uap air dan geser angin di daerah Selat Malaka. Nah, jadi kalau kami simpulkan ya terkait dinamika siklon tropis lainnya, tadi ada faktor pendukungnya yang ada kolam panas secara musim, La Nina dan mungkin topografi juga. Lalu ada faktor inisiator yang diduga memang tadi ada dukungan angin kuat dari timur laut akibat cold surge yang persisten. Dan juga ada equatorial Rossby yang bisa menguatkan angin baratan dari Samudra Hindia dan akhirnya ya bisa menginisiasi menumbuhkan vortisitas yang ada di Selat Malaka begitu ya kira-kira. Nah, mungkin sementara itu Pak Denis ya buat bisa memancing diskusi yang lain dulu. Terima kasih. Oke, mantap sekali ini Pak Rais. Kita jadi beneran kuliah ya sama Pak Rais ini. Tapi oke, oke, Salahnya oke. ngundang dosen gitu ya. Tapi itu oke banget. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya apa aja sih yang bisa atau apa ya, yang bisa mempengaruhi gimana sih kok bisa terbentuk siklon gitu kan. Tadi dasar-dasarnya udah dikasih tahu, ada temperatur muka laut yang memicu eh, apa terjadinya konveksi, pembentukan awan, kemudian harus ada konvergensi, pemusatan tekanannya, biar si uap airnya terus menyuplai pembentukan si awan itu. Kemudian nggak lupa ada si Coriolis agar dia bisa berputar gitu ya. Itu tadi yang disampaikan Pak Rais. Kemudian dari Pak Yuda, sudah siap? Eh, iya, apa?
Jadi mungkin perkenalan sedikit ya. Nama saya Yuda Setiawan Jamil dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dari BRIN, Prima BRIN. Riset saya tentang iklim. Eh, Mungkin mirip-mirip Parais ya. Cuma kalau Parais fokus di monsun, dinamika monsun, jadi bisa menjabarkan dengan detail dinamika apa ya, monsoon surge dan dinamika di sekitar eh, area monsun. Eh, Kalau saya agak meluas ya, apa namanya topiknya ya. Dulu saya MJO, kemudian masuk paleoklimat gitu loh. Nah, memang kemarin di kontak Bang Zul eh, untuk mengisi acara ini, tapi saya udah menekankan ke Bang Zul, saya bukan pakar siklon dan eh, mungkin knowledge-nya eh, standar deh, nggak sedalam Parais lah gitu. Nah, jadi saya waktu itu bilang ke Bang Zul, saya mau bahas yang lain gitu. Saya mau bahas yang lain yang juga terkait dengan cuaca ekstrim gitu. Jadi eh, mungkin mohon maaf kalau teman-teman yang lain berharap saya bahas siklon. Memang bukan kepakaran saya dan seperti Pak Rais cerita ya, pakar siklon di kita mungkin sekarang belum ada dibilang pakar. Jadi maksudnya pakar itu gimana? Yang S3, tesis S3-nya tentang siklon itu nggak ada gitu loh. Gitu. Nah, kenapa itu for the obvious reason gitu? Karena yang selama ini terjadi di wilayah kita, so far yang tercatat cuma 4 ya, Pak Rais ya. Ada Seroja, Cempaka, kemudian sebelumnya ada Fame yang lewat Singapura 2001, kemudian sama sekarang gitu, Senyap gitu. Dalam 20 tahun terakhir gitu. Gitu. Dan eh, ya di samping siklon ya, apa yang 4 itu ya banyak fenomena lain gitu yang terjadi di wilayah kita gitu. Dan memang akhirnya studi-studi itu banyak fokus ke sana gitu ya. Salah satunya yang sebenarnya saya mau ceritakan sekarang yaitu soal MJO sebenarnya. Nah, di sisi lain MJO juga sama seperti yang tadi Pak Rais tampilkan dengan Equatorial Rossby ya. Itu bisa jadi pe, apa, pemantik siklon juga gitu lewat struktur skala besarnya. Tapi betul saya setuju sama Pak Rais ya, untuk yang senyar kemarin bukan karena MJO gitu ya. Karena indeks MJO tidak berada di atas wilayah barat Indonesia sebenarnya. Nah, ini kalau kalau boleh, saya mau cerita soal soal MJO ini gimana? Boleh ya? Boleh lah Pak, silakan Oke, aja. makasih banyak nih sebab saya rasa ini penting juga dan saya harus mengambil wilayah yang menjadi kajian saya waktu itu. Bukan waktu itu ya, sekarang ini saya coba singkat ya. Jadi kita kita bersama teman-teman di ITB, di IPB dalam mungkin dari 2021 ya, mengkaji iklim di Jawa Barat gitu. Nah, ini tentang MJO ini hanya salah satu aspek saja dan ini hubungannya dengan hujan ekstrim juga. Dan saya rasa mungkin ini banyak akan lebih apa ya, dekat dengan rekan-rekan yang di Jawa Barat ini. Eh, Mungkin saya langsung, biar kali ini agak lama ya, saya langsung ke MJO aja ya, supaya singkat. Nah, sebentar. Jadi MJO itu apa? Jadi ke sebelumnya kan ada penjelasan dari Pak Rais soal Intertropical Convergence Zone ini, ITCZ ini. Jadi ada sabuk hujan skala besar di tropis yang bergerak mengikuti gerak semu matahari. Kalau dia musim panas bumi utara, dia bergerak ke utara, nih yang merah ini, yang pink. Kemudian dia musim apa namanya dingin bumi utara, dia bergerak ke selatan gitu. Dan ini skalanya tahunan, apa ke utara terus ke selatan. Juli kemudian masuk ke DJFV ke selatan. Nah, MJO itu secara mudah adalah variabilitas dari ITZZ ini di dalam ITZZ ini gitu.
Jadi bisa dilihat kalau dia di musim panas ya, ini jadi yang sebelah kanan di atas ini korespon dengan yang bulan Juli, maka variabilitasnya akan lebih kuat di atas. Kalau masuk ke musim dingin bumi selatan, dia akan ke selatan, sabuk hujannya seperti yang warna biru ini, maka variabilitasnya akan besar di selatan gitu. Nah, variabilitas inilah sebenarnya bentuk dari MJO. Nah, secara fisik seperti apa? Jadi mungkin sekarang sudah sering disebut ya oleh BMKG MJO gitu ya. Tapi kadang penjelasannya agak kompleks sebenarnya karena ini struktur konveksi sebenarnya. Jadi yang tadi ada variabilitas tinggi itu ada variabilitas pertumbuhan awan konveksi seperti ini gitu. Nah, yang kemudian struktur ini bergerak ke arah timur dengan kecepatan sekitar 5 meter per detik. Jadi kalau ada yang berputar di se, apa, sepanjang bumi, maka siklusnya itu sekitar 30 sampai 60 hari. Nah, ini yang bergerak adalah struktur konveksinya ya, bukan awannya yang bergerak. Dia struktur konveksinya yang bergerak. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah gambaran siklus MJO secara skala besar. Jadi biasa di digambarkan dalam bentuk dalam indeks yang disebut RMM dan dibagi menjadi 8 fase. Ini tergantung lokasi di longitude gitu. Nah, lokasi ini mengacu pada kondisi anomali positif dari kondisi hujan kalau kita pakai plot ini. Jadi dia akan masuk ke wilayah Indonesia biasanya di sekitar fase 3 dan 4 di Indonesia Barat nih. Dia masuk, kemudian fase 4-5 dia mulai ke arah timur dan seterusnya. Di fase 7-8 dia ke arah Pasifik Timur dan Atlantik. Nah, pasti kita bisa menduga ya ketika pola ini masuk ke wilayah kita, dia akan meningkatkan hujan gitu. Nah, yang kami teliti adalah bagaimana responnya di wilayah Jawa Barat. Nah, ini menggunakan banyak data pos hujan di Jawa Barat. Eh, jadi pola siklus MJO itu bisa kita petakan seperti ini. Jadi ketika masuk ke fase 2, itu sudah ada respon di selatan sebenarnya daerah pegunungan gitu. Sementara di utara yang daerah dataran rendah itu justru berkurang hujannya gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Ini ada fase kebalikannya di fase 6 dia kebalik justru. Justru yang di utara dia meningkat, yang di selatan dia lebih kering hujannya, lebih sedikit. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah kalau kita juga menghitung probabilitas hujan ekstrim, delta P, ini probabilitas persentil ke 90 pada fase tersebut dibandingkan dengan keseluruhan data gitu. Polanya sama ya, polanya sama dengan pola anomali yang tadi gitu. Itu cukup make sense sebenarnya. Jadi ketika ada MJO datang, dia meningkatkan curah hujan, sangat mungkin gitu ya, meningkat sampai ekstrim gitu. Nah, polanya sama gitu. Nah, ini juga yang menarik kita juga kaji di eh, parameter cuaca lainnya seperti misalkan surface temperature. Itu cukup koheren juga antara pola anomali dengan probabilitas ekstrimnya gitu. Jadi ketika suhunya meningkat, eh, probabilitas kejadian ekstrim suhu di atas persentil 90 juga meningkat juga gitu dan sebaliknya gitu. Artinya MJO men-trigger kejadian cuaca ekstrim di wilayah Jawa Barat. Eh, cukup cukup apa ya? Cukup signifikan hasilnya. Nah, kalau kita lihat parameter yang lainnya juga sama gitu. Misalkan kecepatan angin antara anomali dengan probabilitas ekstrim juga selaras gitu polanya. Nah, kemudian ada kelembaban ya. Ini juga polanya antara anomali, artinya naik turun nilai humidity-nya dengan kejadian ekstrim gitu, yaitu probabilitas eh, lembab di atas 90 persentil. Itu koheren gitu. Nah, dari data-data ini di Jawa Barat ya,
Ya ada satu poin yang mau saya sampaikan di sini bahwa puncak dari kejadian ekstrim kalau kita lihat ekstrim ya, ya koheren juga dengan yang anomali, itu puncaknya berbeda antar parameter gitu. Jadi misalkan hujan kalau di selatan Jawa Barat itu puncaknya di fase 3, fase 3 MJO. Nah, sementara angin itu di fase berikutnya gitu, di fase 5 gitu. Sementara temperatur itu sebelumnya fase 1 2 gitu ya. Nah, kalau kalau humidity hampir sama dengan hujan dan ini cukup make sense ya kalau lagi hujan lebat ya dia pasti lembab gitu. Nah, ini sebenarnya memberikan predictive power gitu. Artinya kalau kita tahu ada peningkatan temperatur, ada agak-agak panas-panas gitu. Mungkin minggu depannya itu hujan lebat gitu, gitu. Nah, kemudian kalau sudah hujan lebat, mungkin kita tunggu 2 minggu lagi, mungkin ada angin kencang gitu, gitu. Jadi ini memberi predictive power terkait kejadian ekstrim dari pola MJO ini. Nah, ini yang saya rasa bisa dikembangkan menjadi semacam sistem monitoring untuk cuaca ekstrim. Ini kasus Jawa Barat gitu. Nah, yang kita dulu tahun 2022 pernah kita bikin prototipe dengan teman-teman BMKG. Kalau ini hanya eh, apa ya eh, komposit dari yang pola hujan tadi ya. Ini masih yang anomali, bukan yang ekstrim. Tapi karena koheren, maka bisa juga disimpulkan pola ekstrim juga gitu ya. Positif negatifnya terkait perubahan probabilitas ekstrim juga. Nah, tapi ini masih sifatnya potensi ya. Jadi seperti kalau gempa itu ada potensi gempa gitu. Nah, kalau ini potensi perubahan hujan ekstrim gitu. Nah, ini dulu kita pernah buat seperti ini. Eh, jadi ini real time-nya di indeksnya, tapi petanya peta potensi gitu. Nah, kita sebenarnya punya rencana untuk bikin yang near real time. Jadi gimana supaya angka ini bukan hanya potensi saja, tapi juga merefleksikan nilai-nilai yang baru saja terrekord di observasi. Gitu. Nah itu ada metodenya gitu. Nah ini kira-kira kita bisa sebut sistem monitoring cuaca ekstrim di real time berbasis MJO dan juga gelombang-gelombang lain seperti salah satu yang Pak Rais bilang di gelombang Equatorial Rossby. Nah, bisa kita lihat di sini sebenarnya kita bisa definisikan gelombang-gelombang tersebut gitu. Kita bisa identifikasi gitu. Kita bisa demarkasi zonasi eh, gelombang itu sedang terjadi di mana gitu. Kalau MJO yang garis biru, kalau yang lain itu gelombang seperti yang merah itu Kelvin, yang biru itu Equatorial Rossby seperti yang disinggung Pak Rais dan kemungkinan menyebabkan siklon senyar ya. Ini sistemnya bisa kita develop khusus untuk Jawa Barat saja gitu dengan mengandalkan data cuaca di Jawa Barat gitu. Nah ini proposalnya udah masuk, nggak tahu mau didanai apa enggak ini. Tapi eh, ini salah satu yang apa ya jadi apa ya ambisi saya juga ya untuk membangun sistem seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya share, Dennis. Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih ini Pak saya Yuda. stop aja begini. Di stop aja boleh Pak. Oke. Oke, tadi menarik banget sebetulnya ya apa yang disampaikan sama Pak Yuda. Kalau misalnya meskipun yang diteliti sama Pak Yuda itu fokusnya di Jawa Barat, cuman tadi bisa diperhatikan kalau yang menjadi fokus penelitiannya itu gimana sistem konvektifnya itu bisa dicek gitu ya, lokasinya ada di mana, dia bergeraknya kayak gimana gitu. Walau tadi Pak Yuda fokusnya di MJO, tapi sebenarnya kan sistem konvektif itu bisa eh, apa ke skala yang lebih kecil lagi tuh, misalnya si siklon tropisnya itu sendiri, atau kalau misalnya memungkinkan si sumber daya komputasinya atau datanya bisa lebih rapat lagi, kita bisa tahu juga di mana sih potensi terjadinya si cuaca-cuaca ekstrim itu. Kalau tadi kan gelombang yang skala makro tuh luasannya bisa nutupin Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur gitu terus bergerak sampai ke mengitari dunia 30 sampai 60 hari ke depannya gitu atau 90 hari ke depan gitu. Nah, mungkin ini
penelitian yang menarik itu. Soalnya di Australia sama di Amerika juga, meskipun mereka fokusnya itu untuk deteksi di mana si MJO, di mana itu gelombang Rossby, di dalamnya ada apa tools untuk mengidentifikasi di mana sih potensi terbentuknya tekanan-tekanan rendah yang di kemudian hari bisa menjadi siklon tropis gitu. Itu menarik banget Pak Yuda, saya ya. Itu menarik banget. Mungkin Ya, kita mungkin saya fokus. tambahin dikit ya, Denis. Oh, boleh Pak. Jadi kalau di gambar tadi itu sebenarnya ada satu gelombang ekuator yang disebut dengan tropical disturbance itu, TD itu. Ya, Cuman dia betul. spektrumnya di frekuensi tinggi gitu. Itu bisa juga dideteksi. Nah, apakah kemudian si TD ini yang bertumbuh menjadi siklon tropis ini mungkin masuk ilmunya Pak Rais ini. Jadi, tapi TD-nya sendiri bagian dari gelombang ekuator memang gitu loh. Jadi apa namanya menuju siklon tropisnya itu bibitnya itu ya gelombang-gelombang itu gitu loh. Gitu. Oke, Nah, sip. Mantap Pak. Nah, mungkin kita coba eh ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Mana yang duluan sih yang masuk tadi? Oh, dari Pak Kadarsah dulu nih. Ini pertanyaannya buat Pak Rais katanya. Apa yang menyebabkan frekuensi dan intensitas siklon tropis semakin meningkat di Indonesia? Mungkin sebelum dijawab, kita udah pernah ada siklon-siklon tropis yang berdampak ya ke Indonesia itu. Mulai dari selain Semeru itu ada Seroja, kemudian ada Cempaka, terus ada Fame. Kemudian kalau lebih ke belakang lagi, kita punya siklon Flores tahun 91. Itu dampaknya signifikan banget untuk Flores di Nusa Tenggara itu. Nah, tadi Pak Rais sudah sempat singgung, frekuensinya kemungkinan berubah nih probabilitasnya atau peluang untuk terjadi siklon tropis itu. Nah, mungkin bisa dielaborate Pak, bisa dijelaskan Tuh, apa sih salah penyebabnya sebut ya gitu. tadi ya. Harusnya nggak usah disebut ya. Baik, baik. Terima kasih Kang Denis. Pak Hmm, Kadarsa, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin nanti kalau ada dari Pak Yuda juga, mangga Pak Yuda. Kalau ya memang eh, kita eh, kalau misalnya faktor tadi ya, itu kan sudah saya jelaskan kalau faktor lebih faktor-faktor umum ya. Tapi kalau misalnya karakternya berubah gitu ya, ada tren karakter yang berubah, pasti kita langsung mikir perubahan iklim gitu kan. Nah, tapi ya memang salah satu yang jelas berubah di sistem iklim kita ya di sistem bumi ini ya iklim gitu kan. Tapi ya agar ada bukti awal ya mungkin memang harusnya kita coba explore nih gitu ya. Jadi saya coba memang eh, coba ngetes ya plot historical tapi vortisitas saja gitu. Saya coba share screen. Ini Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi ya, ini tentunya masih hasil singkat tadi pagi sambil sarapan, sambil ngantuk ngerjainnya. Jadi bisa saja masih kurang bagus dah belum di review ya. Cuman saya coba menghitung vortisitas di daerah apa namanya daerah Sumatera, Malaysia sama ya Malaysia bagian peninsular terutamanya bagian Laut Cina Selatan. Memang ada dicari vortisitas maksimum di daerah itu tiap hari, lalu dicoba diplotkan, gitu ya, dicoba diplot trennya seperti apa. Dan memang datanya saya yang historis itu baru ada sampai 2021. Jadi terlihat memang ada peningkatan vortisitas ya. Dan cuma di sini yang menarik ya, ternyata nggak selalu vortisitas tinggi itu dia termasuk siklon juga gitu ya. Tapi memang yang terdata ini saya coba cek itu beberapa ada banjir besar ya, terutama di Malaysia. Jadi di 2007, 01, 07 ini sebenarnya 2-3 minggu sebelum banjir besar Jakarta 2007. Ya, jadi sebelum banjir besar Jakarta 2007 itu ada ini. Jadi sebenarnya memang karakter vortisitasnya
meningkat nih vortisitas ekstrim di masa depan. Walaupun ini belum tentu dibilang TC karena TC tadi definisinya dari sisi SLP ya, tekanan dan dari sisi anginnya begitu. Tapi ya ini menjadi alarm karena Senyar pun ternyata vortisitasnya lumayan jauh lebih tinggi gitu ya dari yang analisis di region ini. Ya tentunya ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut dan kalau memang benar ini perlu diproyeksikan di masa depan seperti apa. Nah, kenapa kok bisa meningkat nih aktivitas vortisitas begitu ya? Nah, dari sisi background iklim itu kita sudah mulai banyak perubahan. Eh, nah, jadi menurut saya bagaimana perubahan iklim itu bisa mengubah karakter gangguan cuaca di masa depan, nggak hanya TC ya, weather disturbance, gangguan-gangguan cuaca apapun itu, termasuk MJO ya, itu semua bisa dipengaruhi oleh background climate-nya. Nah, background climate ini berubah di masa depan. Nah, pertama background climate yang berubah itu dari sisi SST ya, sea surface temperature, dan ini historical yang kanan ini artinya tren perubahan bagaimana kolam panas itu semakin kuat dan semakin meluas. Dan terutama di benua maritim itu yang peningkatannya lumayan kuat gitu ya dibandingkan timur Pasifik. Nah, jadi ketika SST panas dia akan menyuplai uap air banyak. Nah, risikonya penguapan banyak ternyata nggak langsung ternyata udara itu bisa menyimpan uap air lebih banyak di masa depan karena ketika temperatur semakin panas dia bisa mungkin kasarnya bisa menampung uap air yang lebih banyak sehingga bumbu untuk terciptanya awan konvektif itu bisa semakin banyak. Tapi lagi-lagi ini masih uap air. Nah, kapan misalnya itu bisa berdampak besar, kapan itu bisa menjadi hujan, tentunya itu tergantung pola angin di mana konvergensi yang mengumpulkan uap air yang banyak. Nah, ini menjadi keangkat sehingga bisa ketika itu terkonsentrasi di suatu titik itu bisa cukup parah begitu. Nah, jadi yang mudah dijelaskan, mohon izin, ya Pak Kadarsa dan semuanya dari sisi background climate yang ini gitu ya. Nah, karakternya kenapa disturbance-nya berubah, karakternya itu ya, atau kenapa kok sering munculnya seperti ini, itu mungkin butuh kajian yang lebih lanjut. Tapi intinya kita perlu penelitian nih, apalagi dampaknya besar jelas ke Indonesia, agar kita bisa mengantisipasi kemungkinan ini bisa meningkat ya, gitu di masa depan. Walaupun ya tadi, tentu perlu kajian-kajian banyak dan dari berbagai peneliti. Gitu. Mungkin itu Pak Denis dari saya. Nah, oke, mungkin dari Pak Yuda ada mau menambahkan? Jadi kalau kaitannya dengan perubahan iklim, sebenarnya kita juga ada kajian juga tren hujan ekstrim untuk Jawa Barat itu. Nah, ini sayangnya lagi under review. Mungkin kesempatan lain deh kita ceritakan gitu. Tapi Oke, oke. yang menarik adalah sebenarnya kalau jangka panjang, misalkan data dari tahun 80 gitu, di Jawa Barat mayoritas itu sebenarnya perubahannya minor ya, perubahan iklimnya, perubahan hujan ya, sorry. Yang besar itu perubahan eh, dalam jangka pendek gitu, per 10 tahun atau per 15 tahun gitu. Dia dia ada kenaikan misalkan tahun 2000 sampai 2010 itu sebenarnya hujan di beberapa stasiun itu dia naik cukup signifikan trennya, tapi kemudian turun lagi tuh. Nah, eh, artinya dampak perubahan iklim juga bervariasi ya dari tempat ke tempat gitu. Eh, Kalau di Jawa Barat, oh mungkin saya bisa tunjukin papernya Pak ini ya, Pak Marzuki mungkin ya. Jadi bisa kita kita lihat juga ini Pak Marzuki, pakar iklim juga dari Andalas. Eh, ini ada tren hujan ekstrim untuk seluruh Indonesia pakai data CIRF, data grid yang sudah diverifikasi. Sebentar, ini mungkin saya bisa tunjukin. Sebentar.
Ini saya bisa share aja ya. Boleh, Pak. Langsung saja. Nah, ini kerjaannya Pak Marzuki dari Andalas. Ini ada beberapa parameter hujan ekstrim ya. Ada hujan di atas 85 persentil, itu per tahun dihitung ya. Ada consecutive wet days, berapa hari hujan berturut-turut misalkan. Nah, itu trennya dihitung gitu. Ini chip saya lupa ya dari tahun berapa, tapi cukup cukup panjang juga. Nah, ini bervariasi. Mungkin apa namanya di sini, kalau apa coklat di sini positif gitu ya. Tapi ada misalkan, iya, ya misalkan di wilayah kita itu beda-beda ya trennya gitu loh. Gitu. Nah, artinya kan mau nggak mau memang kita harus lakukan kajian skala regional gitu. Dan itu sebenarnya amanat IPCC juga gitu. Jadi kalau IR6 kemarin kan ada kajian untuk Southeast Asia kan. Di situ ada paper-paper dari hasil Project Cordex ya untuk future projection di skala apa di regional Southeast Asia. Nah, ekspektasi saya mungkin AR7 ke depan lebih kecil lagi regionalnya gitu ya. Gitu. Jadi eh, mau nggak mau kita harus bikin kajian skala yang lebih lebih kecil lagi gitu. Gitu. Jadi ini yang apa namanya perlu kita perhatikan gitu untuk kalau bicara perubahan iklim gitu. Kita bicara di daerah mana, gitu. Parameternya apa gitu. Kira-kira mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Yuda. Hmm, sebelum dilanjutin, nih, mungkin saya mau kasih pandangan gitu ya terkait dampak si perubahan iklim ini gitu terhadap siklon tropis ini. Jadi kalau ngikutin hukum termodinamika dari Clausius-Clapeyron itu kan secara sederhana peningkatan suhu 1 derajat itu bisa meningkatkan 7% sampai 10% kapasitas uap air di atmosfer gitu ya. Mungkin itu juga yang harus jadi perhatian kita semua gitu. Kalau perubahan iklim atau pemanasan global itu setiap derajatnya itu akan mempengaruhi seberapa ekstrim cuaca yang akan kita dapat gitu ya di kedepannya gitu. Mungkin kalau kita cari informasinya, oh dunia ini memanas 1 derajat gitu. 1 derajat itu tapi kan untuk global gitu, rata-rata global gitu. Ada beberapa wilayah yang ternyata dia udah meningkatnya 3 derajat atau 5 derajat gitu. Jadi curah hujan dia mungkin jadinya lebih ekstrim dari biasanya gitu. Kalau kita lihat dari data udah yang diseminasi sama BMKG gitu ya, curah hujan selama 6 hari dari Sabtu sampai ke dari tanggal bentar, dari tanggal 21 sampai 26 itu untuk Lok Semawe itu turun 725 milimeter curah hujannya sekitar segitu. Kemudian untuk di Sumatera Baratnya itu turun 757 milimeter total ya selama periode 6 hari itu. Sedangkan kan di dalam bayangan kita itu harusnya turun untuk sebulan atau untuk setahun gitu ya. Nah, itu nggak sejalan sama si pemahaman si Clausius Clapper yang tadi gitu. Kalau misalnya suhu naik 1 derajat, berarti cuaca ekstrimnya kita harapkan 7-10% akan meningkat gitu ke depannya. Nah, tapi kalau misalnya terkait sama si siklon tropis ini, itu kan ada si eh, Coriolis atau si vortisitasnya nih, para ISPA Yuda. Kira-kira dari si perubahan iklim ini nih mempengaruhi itu nggak sih? Kalau ada konspirasi kan yang bilang kemungkinan nanti tropisnya meteorologi itu tuh bergeser nih gitu. Indonesia yang tadinya sepi dari siklon bisa jadi ada siklonnya karena mungkin
posisi lintang secara meteorologisnya bergeser, vortisitasnya berubah atau gimana gitu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Rais dan Pak Yuda. Eh, sorry, tadi pertanyaan lebih ke vortisitasnya, Kang Denis, atau apanya nih? Iya, vortisitasnya kan dia drivernya Mm-mm. harus ada putaran dulu nih, Oke, oke. ya kan? Itu memang selalu Gimana menjadi tuh? tantangan ya, ya dalam analisis perubahan iklim untuk analisis si disturbance itu ya. Dan saya pun belum, maksudnya tadi ya, biasanya saya risetnya non yang bukan siklon tropis nih, gara-gara ini jadi riset 3 hari siklon tropis. Tapi eh apa ya? Simpelnya gini, kita tahu proyeksi temperatur itu confidence levelnya tinggi kan? Ya, uncertainty-nya rendah ya. Betul, Tapi betul. proyeksi hujan tuh sangat susah gitu. Sekencang apapun komputernya, sedetail apapun modelnya, bahkan yang Cordex model apa namanya? Cordex regional model ya memang secara representasi bagus, secara spasial bagus, tapi kami menemukan hujan sampai 900 mm per hari, Kang Denis. Kan itu aneh ya gitu ya. Nah, jadi ya pertama ability model dalam ini ya, tapi eh kenapa susah gitu ya? Kan oke, temperatur itu produk direct dari gas rumah kaca, ya nggak? Pemanasan temperatur panas ya langsung soalnya long wave radiation-nya diemisikan balik gitu ya oleh atmosfer dan kena permukaan jadi terselimuti. Dan memang benar kata Kang Denis, ada beberapa wilayah lebih panas, benar. Tapi itu lebih karena perubahan albedo ya, contohnya di daerah dataran tinggi yang sebelumnya banyak dipantulkan karena albedonya tinggi, sekarang banyak diserap gitu. Jadi ada feedback terus memanas. Kalau kita lihat di peta, itu memang tren perubahan pemanasan global yang cepat itu daerah Arktik dan utara ya. Tapi di Indonesia tetap ada pemanasan gitu ya. Nah, itu direct. Tapi kalau tadi ya uap air benar semakin lama semakin meningkat. Tetapi kapan hujannya itu kan tergantung pola angin. Pola angin tergantung pola tekanan. Pola tekanan tergantung perbedaan pemanasan. Nah, karena benar kata Kang tadi satu lebih panas, satu lebih cepat panas, satu lebih lambat panas, otomatis pola angin berubah kan, dan bisa berubah signifikan begitu ya. Ya, jadi ada yang terkonsentrasi hujannya di suatu wilayah, ada yang terkonsentrasi lebih apa ya kering mungkin kan. Dan memang saya belum terlalu update detail banget ya tentang ini, tapi logika secara dinamikanya mungkin seperti itu. Belum lagi ya tadi ya, kalau model gagal memprediksi hujan, Kang Denis, energi untuk memberikan feedback ke sirkulasi lainnya bisa jelek gitu. Contohnya, kalau hujannya tidak seintens aslinya kan berarti pemanasan panas laten yang membuat dia konveksi makin kuat ya. Itu bisa misalnya nih intensitas siklonnya bisa underestimate gitu ya kasarnya. Dan jadi anginnya tidak sekuat dan implikasinya bisa berentet gitu ya. Makanya ya cukup kompleks sepertinya tuh ya. Dan kita perlu melihat satu-satu kira-kira ya pertama kalau mau mempelajari masa depan kan kita butuh model nih masalahnya ya. Tapi model itu kan ya tadi kita perlu perbaiki terus-menerus memang di masa sekarang di akses terus-menerus ya. Nah, ya jadi mungkin pas seperti itu Kang Denis yang sekarang kepikiran. Oke, oke. Berarti interaksi dari si apa beda percepatan pemanasannya itu ya yang Nah, iya membuat pola anginnya pun jadi berubah-ubah kan. Hmm. oke. Sip. Mungkin dari Pak Yuda ingin menambahkan? Eh, Gimana ya? Jadi kalau apa perubahan iklim atau proyeksi iklim ke masa depan dari berbagai model yang ada di IPCC itu memang masih banyak masalah gitu ya. Artinya eh, ada model yang memberikan hasil itu berbeda gitu ya. Jadi satu model dengan model yang lain. Jadi kemudian dibuatlah
semacam pendekatan statistik. Kalau di dirata-ratakan, misalkan istilahnya itu ensemble itu kira-kira ya ada kebenaran di dalam situ gitu loh. Eh, Artinya kan kalau kita mengacu perubahan iklim hanya dari model-model yang ada, apa sangat sangat mungkin untuk tidak tepat gitu ya ininya hasilnya gitu. Apalagi kalau bicara skala yang lebih lebih kecil gitu. Nah ini mungkin saya ada ingat tadi Dennis bicara ada pola cuaca skala besar yang mungkin berubah di masa depan gitu misalkan. Ini ada satu paper dari Chen Chen 2023 ini mengkaji efek dari perubahan ENSO. Ini saya bisa share ya. Boleh Pak, kalau mau di-share. Nah, ini misalkan ini salah satu eh, bentuk hasil estimasi perubahan iklim ke depan yang mengandalkan model-model iklim itu gitu. Saya melihat dalam skala besar gitu ya. Jadi misalkan ini ada proyeksi ke depan bahwa ada pergeseran ke arah timur terkait area konveksi yang eh, memang dominan di wilayah kita ya, Maritime Continent nih MC ini. Indian Ocean, Tropical Pacific. Dia geser ke timur gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan perubahan pola ENSO yang memang dia lebih ke timur. Nah, tapi balik lagi, ini tulis ini berdasarkan 32 model. 32 model dirata-ratain, oh ternyata geser gitu. Eh, Apa yang terjadi secara lebih detail di wilayah kita, misalkan di Jawa, di Sumatera, ya ini sifatnya hanya hanya guidance large scale saja gitu. Mungkin tidak terlalu apa ya signifikan kalau ini mau dibahas secara eh, skala yang lebih lebih kecil gitu. Ini bisa kita tunjukkan hasil seperti ini. Apakah akan jadi seperti ini? Itu saya sangat ragu. Karena kualitas Oke, oke, modelnya oke. sendiri, Betul. banyak yang tidak apa agree salah satu dengan yang lainnya gitu. Dan sebenarnya ada metode gitu, bagaimana model itu bisa di adjust, di tuning gitu, supaya performanya lebih bagus gitu. Dan itu apa kerjaan yang sangat berat gitu, ya, sangat sangat besar gitu. Eh, jadi apa hasil-hasil seperti ini eh, bisa kita bilang ya ini hasil model yang ada sekarang, tapi apakah benar seperti ini? Ya itu apa take it with a pinch of salt itu istilahnya. Jadi eh, kita nggak harus percaya 100% lah. Gitu. Mungkin itu kira-kira perspektif saya. Terima Oke. kasih. Ini saya stop aja ya. Oh, boleh Pak. Nah, tadi udah ada perspektif terkait gimana sih si perubahan iklim gitu ya. Cuman kan ya keterbatasan model saat ini masih kayak gitu. Apalagi itu kan untuk jangka menengah sampai jangka panjang gitu, 20, 50 sampai 100 tahun ke depan. Makanya dibuat banyak-banyak model dengan banyak-banyak asumsi, banyak persamaan yang dipakai gitu kan. Karena ya atmosfer itu sangat dinamis, kita nggak tahu sih bakalan kayak gimana gitu kan ke depannya. Nah, terus tadi ada, oh karena udah nyinggung model nih. Oh, bentar-bentar. Ini ada Pak Hengki. Oke, Pak Hengki, silakan. Ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Pak Denis. Pak Rais, Bang Yuda, terima kasih untuk paparannya. Aku titip satu hal saja, Pak Rais. Kalau kita berkaca di tahun ini saja, itu kan sudah dapat jackpot 3 ya. Banjir Bekasi satu, kemudian banjir Denpasar satu, kemudian ditutup dengan, nggak tahu nih, ditutup akhir 2025 ini dengan Senyar atau masih ada yang lain. Em, aku menunggu em, gerakan dari teman-teman di ITB
untuk tadi yang para sudah raise di awal banget, bahwa kita masih minim pengetahuan terkait dengan siklon tropis ini. Mama. Peluangnya itu besar sebenarnya, di mana hari-hari ini, oh, aku bayangkan begini, para bikin suatu tim ad hoc riset kira-kira begitu ya. Kemudian dibroadcastkan dengan bagus, kemudian akan mendapatkan dukungan dana dari manapun gitu. Aku bisa bilang MyPak bisa full support di situ karena ini sangat sangat nyata efeknya untuk masyarakat dan untuk industri gitu. Selain untuk industri, tadi banyak sekali tuh sentimen yang maaf aku sebutnya sentimen di grup chatnya teman-teman ya. Kalau di film-film itu kan selalu berseluruh adalah bencana muncul saat pemerintahan tidak mendengarkan saintisnya sama sekali gitu. Dan sebagai saintis, kita bisa bilang kita belum siap untuk mensuplai pemerintah dengan policy brief yang bagus untuk tropical cyclone. Nah, aku berharap itu saja Pak Rais. Tim tadi itu dia akan punya waktu kerja definitif kira-kira begitu ya, sehingga hasilnya tangible. Dan kita berharap apa yang kita lihat penderitaan teman-teman dari Aceh sampai Sumatera Barat itu nggak terulang lagi. Sedangkan secara keilmuan kita semua tahu ini pasti akan terjadi lagi di masa depan. Jadi aku tunggu itu Mas Rais atau Mas Edi ada juga Yogi di sini segera pulang untuk bantu negeri. Udah, terima kasih Pak. Oke, Makasih nih terima Pak kasih Engki Pak Engki. sudah mengingatkan ya Kang Denis ya. Betul. Sebetulnya saya mau ngebahas itu juga tuh. Tapi kan eh, tadi udah dibahas nih terkait si model-model gitu kan. Di Amerika sendiri itu kemarin nggak dari tahun kemarin itu mereka gagal sih. Ada beberapa hurricane kategori eh, major hurricane ya, kategori 3 ke atas, mulai dari Otis yang kena ke Acapulco, terus terakhir itu Melissa yang dampak di Jamaika ya. Nah itu mereka yang udah terbiasa membangun model untuk forecast gitu ya, untuk memperkirakan kira-kira hurricane atau siklon tropis itu akan kayak gimana, itu bisa kecolongan. Indonesia, sepengetahuan saya sih masih belum punya eh, model yang bisa menghasilkan cone gitu ya, menghasilkan probabilitas dia akan kemana-kemananya gitu. Untuk warning sudah. Eh, Kemampuan dari lembaga BMKG, terus ada juga beberapa teman-teman dari BRIN itu udah sanggup untuk memberi warning gitu ya, peringatan gitu. Tapi akan seberapa parah dampaknya itu mungkin masih kurang ya di Indonesia gitu. Kira-kira tanggapan aja nih dari para Isa sama Pak Yuda, itu seberapa jauh sih kita untuk bisa ngasih tahu informasinya itu sampai ke dampak gitu. Bukan cuma sekadar ini ada bahaya gitu. Karena kan sesuatu itu bisa dikatakan bencana kalau memang ada dampaknya gitu. Kira-kira seberapa jauh sih kita untuk bisa ngasih tahu masyarakat? Silakan dari Pak Yuda atau Pak Rais. Kan ya kita tahu sih, memang penelitian terkait si siklon tropis ini masih jauh gitu. Tapi kan hazard itu ada banyak ya, bahaya itu ada banyak terkait cuaca ini. Ada curah hujan ekstrim, ada puting beliung. Nah itu kira-kira gimana tanggapannya? Oke, ini terkait early warning ya berarti ya Kang Denis ya? Atau apa? Tentang akurasi early warning atau bagaimana? Terkait si early warningnya Pak. Early warningnya. Mm-mm. Baik, ya yang BMKG tadi kayaknya di chat juga ada yang bilang ya memang sebenarnya sudah terprediksi. Dan saya pun juga ngecek dari model global pun lumayan terprediksi Kang Denis hujan-hujannya ya. Walaupun lead time-nya saya baru cek yang lead time 1 hari dari 10 model global. Lumayan beberapa wilayah Aceh Utara itu prediksinya lebih bagus. Aceh Utara, Timur, Medan, sisi timur. Tapi yang sisi baratnya kayaknya kurang bagus itu yang model. Nah, terus ya mungkin gini,
Ya kalau prediksi lead time 1 hari ya memang kesiapsiagannya lebih singkat ya. Nah ini kemarin kami juga ngobrol saya sama rekan-rekan di BMKG ya, mereka sudah sangat sesuai prosedur dan sudah terinformasikan ke BMKG daerah, dan mungkin rekan-rekan yang ada di BMKG kalau ada di sini mungkin bisa memberikan informasi tambahannya. Tapi balik lagi memang mungkin kenapa masih banyak kerugian ya? Apakah seberapa bagaimana ya? Bagaimana pertama gini, pertama informasinya sudah ada ya Pak Denis ya, sudah ada psikotropis nih. Terus apakah itu terdampak atau enggak? Memang kalau misalnya informasinya hanya hujan, kan hujan deras tiap hari gitu ya. Yang mungkin dicari, yang dibutuhkan masyarakat itu apakah besok saya akan tergenang, besok saya akan hanyut atau enggak gitu kan. Kalau misalnya besok akan ada hujan deras atau hujan deras 1 hari, mungkin itu belum bisa tertranslate dengan baik gitu ya. Nah, tapi oke, katakanlah sudah ada impact based forecast dan saya rasa BMKG sudah pernah mengembangkannya, tapi nggak tahu apakah sudah sampai peta banjir atau belum nih, Kang Denis. Tapi katakanlah sudah ada peta banjirnya atau apanya gitu ya, nanti akan terendam di mana. Tapi kalau masyarakat pertama belum terinformasikan akan lari kemana juga bingung kan. Jadi oke, tersampaikan nih, tapi kami harus ngapain gitu kan. Jadi kalau itu memang butuh perbaikan menyeluruh ya dari sisi edukasinya gitu, dan pemetaan daerah sananya, terus juga dari sisi ya tentu kami dari akademisi peneliti fokus dalam akurasi siklonnya ya Kang Denis ya. Tapi tentu praktisi kebencanaan itu bisa mencoba dan bersama pemerintah mengembangkan yang tadi ya, bagaimana sistem early warning yang baik. Ya mungkin Bapak Ibu yang pernah ke luar negeri, contohnya Jepang misalnya, itu kan ada gempa, oke, 1 menit sebelum, beberapa detik sebelum gempa ada warning kan. Saya juga pernah dapat warning mau banjir Kang Denis gitu dulu. Beberapa jam sebelum water levelnya mau meluap ke sungai, dan sungainya itu kontrakan saya sebelah sungai itu gitu. Itu dapat warning. Dapat warning beberapa jam sebelum itu, dan itu warningnya maksa gitu ya. Maksa ke HP kita. Walaupun HP kita mati, walaupun HP kita silent, maksa bunyi dan ada harus dibaca begitu ya. Kalau kita kan kadang banyak iklan-iklan malah ya bunyi HP SMS. Iya, Nah, itu pertama betul. distraksi. Dan apa namanya? Ya itu menurut saya perlu dibicarakan, dan kalau misalnya kita beli HP, setiap HP sudah ada chipset warning tadi, jadi pemerintah sudah dan bekerja sama dengan major telecommunication company ya kayak Telkomsel dan lain-lain, itu pasti saya rasa infrastruktur mitigasi kita akan lebih baik gitu ya. Ya itu mungkin salah satu aspek, tentu banyak aspek lainnya dari sisi sosial dan lain-lain, mungkin itu bisa ada yang menambahkan silakan. Ya mungkin Kang Yuda atau saya balikan ke Kang Denis. Enggak, Pak Yuda. Oke, saya apa ya? Kalau terkait mitigasi bencana yang apa terjadi dalam jangka waktu dekat gitu ya. Saya nggak terlalu banyak pengalaman ya. Tapi kebetulan sekarang ada banyak diskusi dengan teman-teman yang melakukan kajian climate change impact gitu ya. Jadi dampak climate change untuk berbagai sektor gitu misalnya. Nah, memang yang saya lihat ada apa ya? Ada ini dua kelompok yang berbeda adalah peneliti iklim dan kelompok peneliti yang melakukan kajian impact gitu. Nah, mungkin yang apa bisa membahas dampak atau apa resiko dari suatu eh, event menjadi hazard gitu. Terus resikonya gimana untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat itu. Itu yang di kelompok impact ini gitu. Gitu. Nah, memang ini apa ya agak unik ya karena eh, memang nyambung gitu, tapi komunikasi dua kelompok ini saya nggak tahu nih gitu ya. Kalau kalau climate change ini kita di kebetulan kalau di Prima kita satu pusat riset gitu. Tapi itu juga kelompoknya terpisah gitu, yang climate impact ada sendiri, yang ngurusin apa hidrometeo, yang ngurusin ada sendiri gitu loh. Nah ini nggak apa ya bukan bukan tidak ya. Saya rasa untuk saling blend ini
apa ya, nggak mudah ya, karena masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri gitu untuk melakukan interest mereka masing-masing gitu. Gitu. Mungkin sama gitu. Kalau misalkan ada misalkan teman saya di di Singapura itu yang mengkaji dampak storm surge. Storm surge itu badai yang diakibatkan oleh siklon itu ya, oleh yang biasanya terjadi di coastal area itu. Dan itu air bahnya masuk kayak tsunami itu kira-kira biasanya tuh. Nah, itu dia khusus fokus meneliti damage di port itu, apa seaport itu. Nah, itu ada ilmunya sendiri gitu. Gimana dia mendefinisikan bangunan-bangunan, kemudian damage-nya dia presentasikan, kemudian nanti ada semacam apa ya, estimasi hubungan antara kekuatan dari cold surge dengan damage yang terjadi gitu dari beberapa kejadian gitu. Itu ada ilmunya sendiri gitu. Mungkin di Jepang tuh saya lupa ya itu kampusnya itu ada memang kelompok riset khusus untuk itu gitu loh. Gitu. Nah, tapi yang saya lihat juga sebenarnya kelompok riset ini bergerak sendiri khusus membahas itu gitu. Nah, eh, mungkin saya teringat ya di BNPB ada kawan kita Abdul Muhari ya, Kang Aam gitu. Nah, itu dia dari situ deh, saya lupa kampusnya itu, mungkin Larais tahu. Di situ ada profesor dari Thailand itu yang pakar untuk hazard impact gitu. Gitu. Nah, cuma yang saya lihat itu komunitasnya itu gerak sendiri juga gitu loh. Gitu. Gerak sendiri, apakah blend dengan komunitas iklim, cuaca ekstrim dan lain-lain. Ya mungkin occasionally ya, tapi apa namanya, eh, tidak berkesinambungan juga saya lihat gitu ya. Kajian-kajian dari kita yang langsung masuk ke kajian-kajian impact gitu. Gitu. Jadi mungkin ini kuncinya gitu ya, gimana bridging antara komunitas iklim dengan komunitas hazard risk ini gitu. Jadi seperti misalkan tadi saya bikin apa sistem monitoring MJO apa ekstrim berbasis MJO gitu. Nah, gimana langsung ditranslate ke hazard risk gitu ya. Misalnya resiko longsor, resiko banjir dan lain-lain. Nah, itu kan ada ilmunya sendiri gitu. Nah, mungkin itu kuncinya di situ gitu. Kalau itu bisa disambungkan semua. Nah, apa kalau itu diterapkan, sistem itu dibangun untuk siklon, ya mungkin langsung bisa kelihatan gitu. Prediksi yang tadi dari model Pak Rais bilang langsung diterjemahkan. Oke, kalau daerah-daerah sini di Sumatera Utara resikonya seperti ini gitu dari prediksinya gitu. Saya rasa ini yang nggak ada gitu sebenarnya. Mungkin itu pandangan saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Yuda, Pak Rais. Sama sebenarnya ada yang miss lagi ya. Ini mengulang kejadian si Seroja kemarin tuh. Informasinya udah dikasih sama si BMKG, tapi kurang apa ya? Kalau bahasa sekarang itu kurang trending lah, kurang diperhatikan gitu. Sama ada mau di media sosial atau di media eh, apa yang general gitu, itu masih kurang perhatiannya. Justru yang ketika dampaknya udah terjadi, baru tuh kita se-Indonesia bahkan dunia tahu gitu kalau oh ada siklon di dekat ekuator, terus korbannya udah ratusan gitu. Itu menurut saya sih ini mengulang kejadian yang Seroja gitu. Terus ini ada pusat monitoring bendungan, Pak Haikal. Silahkan Pak Haikal. Ya, halo, apakah suara saya terdengar? Jelas Pak, silakan. Ya, maaf ini saya kayaknya videonya nggak bisa nyala. Ya, mungkin Ya. perkenalkan nama saya Haikal. Saya itu sebenarnya background saya itu teknik sipil, jadi mungkin saya tertarik dengan pernyataannya Pak Yuda terkait gimana cara membridging antara apa namanya pemahaman iklim dengan impact-nya yang akan terjadi. Sebenarnya saya sedang ngulik juga tentang hal ini, tentang studi ini. Gimana cara ngekaitkan mekanisme iklim ini yang semakin uncertain
dengan analisis yang dilakukan oleh kami. Kalau misalkan di teknik sipil kan atau mungkin hidrologi itu kan lebih ke analisis frekuensi ya Pak. Jadi kayak kalau misalkan banjir atau hujan ekstrim itu dilihat sebagai periode ulang. Apakah itu 10 tahunan, 100 tahunan, dan sebagainya yang itu berkaitan langsung dengan mungkin yang pertama itu desain infrastruktur, komunikasi risiko juga ke masyarakat, dan juga mungkin asuransi. Itu mungkin yang bisa menjadi bridgingnya antara ancaman itu. Dan yang saya sempat cari juga di studi-studi, sebenarnya itu sudah ada studi-studi yang mencoba untuk mengaitkan fenomena iklim ini dengan desain infrastruktur sumber daya air. Kalau misalkan tipikal praktisnya kan ketika ada data historis kita kumpulkan ekstrim annual ekstrimnya, lalu kita ibaratnya fit mencocokkan suatu distribusi untuk menggambarkan data ekstrim tersebut. Tapi kan karena adanya anomali-anomali ini kan kadang ini menurut pengalaman saya ya, kalau misalkan ada data outlier seperti hujan yang melebihi 200 mili atau mungkin intinya tidak lolos uji outlier, itu biasanya dibuang Pak. Jadi mungkin desain infrastruktur yang ada itu tuh tidak memiliki kapabilitas untuk menampung kejadian yang meskipun jarang, tapi kan dampaknya besar. Itu mungkin yang dari pandangan saya sih Pak. Jadi mungkin perlu ada usaha untuk mungkin mulai dari secara statistik dulu untuk mengaitkan kejadian-kejadian ini. Mungkin ide saya sebenarnya itu untuk menggunakan indeks-indeks iklim, mungkin seperti RMM yang Pak Yuda jelaskan untuk menggambarkan MJO atau mungkin anomali SST untuk memvalidasi apakah outlier ini itu benar-benar ada atau mungkin sekedar error aja. Ya mungkin itu sih Pak kalau misalkan pandangan saya. Oke, makasih Pak Haikal. Izin menanggapi duluan ya, nih teman-teman, para Isa, Pak Yuda. Terkait si desain sipil untuk hidro ya. Di dalamnya ada desain untuk sungai, jembatan, terus bendungan. Itu kan sudah ada SNI-nya ya, udah ada standarnya yang didesain atau yang Iya dibuat betul. sama pemerintah gitu. Iya ada SNI. Nah, itu kalau boleh tahu periode ulang berapa ya, Pak? Standarnya gitu. Beda-beda sih ya. Mungkin Mm-mm. seingat saya tuh kalau misalkan untuk banjir itu kan untuk sungai untuk banjir lah itu 25 Mm-mm. tahun. Sedangkan untuk infrastruktur yang besar tuh mungkin di atas 100 tahun. eh ya, tapi kan saya juga baca-baca juga ternyata kan dampak dari perubahan iklim dan juga fenomena iklim ini kan bisa juga meningkatkan value dari eh, nilai ekstrim itu. Misalkan curah hujan periode ulang 25 tahun atau mungkin banjir di periode ulang 25 tahun tuh misalkan berapa meter kubik per second, 100. Hmm. Tapi ketika kita menginclude adanya perubahan iklim atau ada mekanisme iklim, itu bisa meningkat lebih besar lagi, Pak. Misalkan meningkat menjadi 1,5 kali lipatnya dan sebagainya. Itu kenapa? Karena asumsi yang dilakukan di SNI dan mungkin praktis yang biasa itu adalah identik ID, asumsi ID itu independent and identically distributed. Identically distributed. Jadi setiap data itu dianggap independen dan distribusinya sama. Padahal kan ketika kita coba uji secara statistik kan belum tentu itu benar. Itu mungkin sih Pak yang harus berubah dari standarnya yang menurut saya. Karena kan kalau standarnya diubah, pasti semua orang bakal mengikuti. Dia gitu sih. Oke, makasih Pak Ekal. Saya jadi kepikiran nih, kalau misalnya di gempa bumi itu kan ada pusat studi gempa nasional gitu ya. Mungkin nggak sih kalau misalnya si bencana hidrometeorologi ini nih ada pusat studinya juga gitu. Maksudnya untuk di dalamnya itu kan sebenarnya ada berapa sih periode ulang yang harus digunakan untuk mendesain sesuatu gitu. Kalau di Mm-mm. gempa mungkin pakai 250 tahun atau eh, periode ulang yang lebih panjang atau 500 sampai
1000 mungkin. Kalau di kami di industri asuransi itu ada yang menyiapkan kapasitasnya itu sampai periode ulang 500 tahun untuk gempa bumi ya. Kemudian untuk banjir kami biasanya desain butuh kapasitas di 100 tahun periode ulangnya. Ada juga yang lebih konservatif lagi, kami desain di 200 sampai ke 500 tahun gitu. Nah, cuman itu kan balik lagi eh, itu akan berpengaruh kepada biaya yang akan dikeluarkan gitu untuk membangun si Iya. infrastruktur itu gitu kan. Nah, makanya kalau dari saya sih ini jadinya lebih fundamental lagi nih. Kita butuh studi yang lebih besar lagi. Kira-kira Hmm. berapa baseline untuk kesepakatan lah di Indonesia ini. Berapa sih periode ulang yang harus kita perhatikan? Kira-kira uncertainty-nya atau standar deviasi dari si baseline yang kita udah buat nih, misalnya untuk hidrometeorologi ini kita pasang di 100, apakah kita harus stress test lagi sampai ke 200 atau 250 tahun gitu periode ulangnya? Mungkin itu yang harus kita siapkan sih sebenarnya. Mungkin dari Iya. teman-teman dari BRIN, teman-teman dari kampus, nggak cuma dari ITB, ada ITERA, UGM, UI, mungkin itu bisa ajukan juga biar lebih fokus lagi sih ini. Karena udah banyak banget kerugian yang terjadi gitu ya gara-gara si bencana-bencana hidrometeorologi gitu. Tadi Pak Hengki udah kasih tahu juga ini kejadian katastrofe ketiga setelah banjir Bekasi, kemudian banjir di Bali, sekarang banjir di bagian utara Sumatera gitu. Ini makasih banget Pak Eka udah nge-raise isu terkait gimana ke depannya gitu ya. Apalagi ada uncertainty dari si perubahan iklim ini gitu. Iya. Iya, saya setuju sih kalau misalkan ada suatu badan untuk membahas ini. Tapi mungkin untuk menstandarisasi seluruh Indonesia kan menurut saya agak sulit ya, karena kan mungkin Hmm, berdasarkan penjelasan Pak Rais kan Indonesia kan terbagi ada 3 region. Itu pun setiap region mungkin ada dampak lokalnya, pengaruh lokalnya sendiri mungkin ya, dari betul, topografinya betul, gitu. betul. Betul, Jadi betul. mungkin yang bisa diberikan tuh bukan kayak standar pukul rata semua, tapi mungkin sebuah apa ya, framework yang bisa Hmm, membimbing ya mungkin orang yang desainer atau mungkin pelaku analis itu untuk ya mengkaji resikonya dengan mempertimbangkan segala hal. Mungkin itu sih menurut saya. oke. Makasih banget ini Pak Saya, Eka. saya menanggapi Pak Haikal. Boleh, boleh. Pak Yuda. Iya, makasih Pak. Jadi ya memang itu permasalahan utamanya Pak ya. Eh, Gimana kita bisa tahu di masa depan tuh seperti apa gitu. Jadi selama ini kajian perubahan iklim itu memang apa ya? Ya ada yang melihat kondisi cuaca ekstrim, tapi sebagian besar masih dalam apa namanya masih melihat mean state-nya itu rata-ratanya itu. Jadi misalnya 2050 gitu itu eh, perbedaan nilai rata-rata hujannya pada musim tertentu dengan kondisi sekarang bagaimana gitu ya. Tapi kan yang dibutuhkan rekan-rekan untuk berbagai kegiatan itu mungkin nilai apa ya nilai mungkin bukan ekstrim juga ya tapi batas atas ya upper threshold mungkin ya. Hmm. Gitu. Nah, eh, ya ini yang belum banyak dieksplor memang Pak. Tapi kebetulan memang kita udah punya rencana gitu. Bareng Pak Rais juga. Ini proposalnya baru masuk kemarin ya. Oh, iya. Jadi ya kita rencana akan lihat apa ekstrim hujan ekstrim tapi konteksnya thunderstorm thunderstorm tracking Pak. Jadi pakai data hujan gitu untuk future dan historical. Tapi yang kita lihat bukan rata-ratanya, bukan mistnya, tapi kita track thunderstorm, apa namanya, patch-nya itu. Nanti statistiknya kita lihat perubahannya. Dan di dalam situ ada ekstrim itu, gitu. Gitu. Dan nanti kita kembangkan teknik bias correction-nya gitu loh, untuk ekstrim di future projection juga gitu.
Nah, mudah-mudahan ini approach yang mau kita explore bisa menjawab permasalahan yang disampaikan Pak Haikal terkait ekstrim. Dan ini nggak mudah memang gitu. Apa untuk apa melakukan kajian ini, dan tujuan target kita juga nanti risk analysis gitu untuk hydrometeorological hazard gitu. Seperti saya bilang, di Prima ada kelompok riset climate change impact, itu banyak teman-teman yang studi apa hazard risk ya. Itu mereka yang nanti akan masuk untuk studi hydrometeorological hazard. Jadi mungkin belum sampai ke apa, kalau kebutuhan Pak Haikal itu misalkan dapat threshold untuk bangunan apa, mungkin belum sampai situ, tapi ya bisa juga nanti kalau kalau hasilnya itu bagus ya, nanti itu kita pakai juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain kan bisa gitu. Nah ini baru baru proposal baru masuk kemarin Pak, jadi ya kita gimana, belum 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 ada yang dikerjain gitu. Iya, Jadi kita mau memohon doanya aja nih bisa bisa lolos, jadi risetnya bisa jalan gitu Pak. Terima kasih. iya. Ya mungkin saya mungkin terakhir ya, ya mungkin yang kami butuhkan ya mungkin sebagai praktisi yang infrastruktur itu lebih ke kita tuh ingin adanya apa ya, suatu metode yang mungkin sederhana, praktis untuk digunakan dalam mungkin dalam perencanaan kita atau proyek-proyek kita. Mungkin contohnya mungkin saya bisa kasih gambaran di Australia itu dari ARR, Australia Runoff. Pokoknya badan hidrologi mereka tuh untuk mengconsider adanya perubahan iklim, mereka tuh memberikan rumus untuk intensitas. Jadi sederhana sih rumusnya, intensitas misalkan untuk CMIP skenario berapa, itu kayak model ini aja sih, apa ya, kayak model eksponensial gitu. Jadi rumusnya sederhana, jadi kita tinggal pilih, oh ini lokasi di sini, ada indeksnya segini, nanti mungkin penambahannya itu untuk intensitasnya, intensitas desain hujannya itu akan seperti ini meningkatnya. Karena sepengalaman saya itu untuk project, kalau misalkan untuk mengkonsider perubahan iklim, cuma ditambahin persentase aja, Pak. Jadi nambah 10% untuk mengakomodasi perubahan iklim. Padahal angka itu kan belum tentu benar juga ya. Belum tidak apa ya, belum valid gitu sih menurut saya. Jadi itu sih yang menurut saya perlu dikembangkan, suatu metode yang praktis bagi ya praktisinya. Mungkin itu sih, Pak. Iya, saya sedikit ya Pak Haikal. Ya itu nanti eh, hasil dari rencana kajian kami itu akan ada apa ya, gambaran tentang thunderstorm di masa depan gitu ya. Mungkin sampai 2100 gitu, dari 2015 ya kalau kalau projectionnya itu sampai 2100 nanti ada gambarannya thunderstorm itu kira-kira apa, seperti apa gitu perubahannya itu. Nah itu dalam situ ada nilai-nilai ekstrimnya juga gitu. Jadi eh, kalau Pak Haikal mau bangun bangunan sampai 2100 gitu, harus toleransi sampai berapa, itu nanti ada gitu nilainya Pak. Baik, baik, baik. Nah, jadi gambarannya kira-kira kayak gitu Pak. Tapi yang susah adalah memastikan bahwa nilai itu reliable gitu, trustable gitu. Iya. Itu tantangannya itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini kayaknya udah lama banget nih kita ngobrol-ngobrolnya, udah ngalor ngidul. Mungkin ada, sebelum ditutup nih, teman-teman semua, eh, mungkin ada pesan atau petuah dari Pak Rais atau Pak Yuda sebelum kita akhiri webinar ini. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Pak Rais, bangga. Paling susah ini dulu gitu. Ya cuman mengingat tadi yang dibilang Pak Hengki, ya memang itu seperti apa ya? Memang sudah jelas sekali dampaknya, dan kita sudah harus memulai untuk memikirkan ini secara serius ya. Jangan
bersama-sama dari sisi akademis, terutama bagaimana kita bisa menyajikan informasi yang bisa lebih tepat sasaran dan memang langsung dipakai bisa bermanfaat buat orang ya, gitu mungkin Pak Denis. Oke. Oke, mantap. Dari Pak Yuda. Ya, saya sama dengan Pak Rais. Jadi mungkin ini peluang ya buat teman-teman yang apa ya mau fokus studi ilmu cuaca, atmospheric science, tropical cyclone ternyata apa menjadi salah satu fenomena yang sangat signifikan gitu di wilayah kita dengan contoh yang terakhir ini. Eh, Kalau teman-teman rekan-rekan saya di Vietnam itu banyak sekolah ke Taiwan gitu ya untuk belajar tropical cyclone karena mereka kena impact terus itu kan di Vietnam. Eh, jadi banyak makarnya di Vietnam. Tapi kalau kalau apa mau belajar yang pusatnya itu belajar di MIT itu sama Kerry Immanuel tuh. Kalau kalau bisa ke sana belajarnya gitu. Karena dia memodelkan tropical cyclone tuh dengan siklus Carnot gitu ya. Apa Kerry Immanuel. Jadi apa kalau bisa nanti teman-teman yang memang berminat belajarlah ke MIT untuk siklon tropis. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih. Saya jadi kepikiran pesan yang paling penting nih Pak Denis. Tadi kan di awal sudah juga saya sebutkan kita kurang nih meteorologis ya. Terus Pak Bang Eki sudah mengingatkan dah jelas itu ya. Jadi memang ya prodi meteorologi di Indonesia tuh cuma 4 gitu. Yang benar-benar mengkaji meteorologi di Indonesia setahu saya cuma 4 kan, ITB, ada IPB, ITERA ya, sama di STMKG ya. Dan juga memang banyak tidak mensadari ada prodi meteorologi gitu Kang Denis. Jadi memang semakin banyak mungkin orang aware terkait ini, semakin banyak masyarakat aware dan mungkin tadi ya bisa kuliah di prodi meteorologi ITB. Malah promosi. Tapi maksud saya ya ini literasi cuaca dan iklim kita masih sangat kurang di masyarakat dan memang yang eh, apa namanya benar-benar pemerhati di sini pun ya termasuk saintisnya juga masih sedikit gitu. Mudah-mudahan memang semakin berkembang ya gitu. Baik, makasih Pak Denis semuanya. Oke, mungkin itu aja sore ini diskusi terkait si siklon tropis Semeru ini ya. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sebenarnya udah ada kejadian-kejadian sebelumnya nih siklon tropis itu, tapi ya frekuensinya itu masih kecil gitu. Dampaknya juga mungkin nggak besar-besar banget gitu. Tapi ternyata sekalinya kejadian, apalagi sekarang gitu ya, di mana si penduduknya makin banyak, asetnya juga makin banyak yang dipunyai sama Indonesia, itu mungkin harus jadi perhatian lebih serius buat kita masyarakat dan khususnya buat pemerintah sih ya. Gimana step-step selanjutnya gitu, apa akan kecolongan lagi dari si bencana-bencana hidrometeorologi ini gitu. Oke, mungkin saya balikin ke Pak Zul acaranya. Silakan Pak Zul, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danis, terima kasih Pak Yuda, terima kasih Mas Rais. Ini sebuah diskusi yang menarik ya. Tentunya ini bukan diskusi yang terakhir sekali, dalam artian kita mencoba untuk mengawali bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rais ya, inilah sebuah peluang besar ya bagi kita untuk melihat kembali bahwa potensi cyclone itu ada di Indonesia. Yang tadinya kita berpikir bahwa itu cuma ada di lintang menengah atau di subtropis ya, tetapi beberapa pengalaman sebelumnya kita melihat ada Seroja dan terakhir itu ada Senyar ya yang ada di Indonesia. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Tentunya ini sebagai pemantik diskusi kita bersama dan tentunya nanti Hagi, kemudian di sini ada BRIN, ada ITB, ada Prodi Meteorologi ITB, kemudian ada Pusat Penelitian Mitigasi Bencana di ITB, ada MAIPAK tentunya juga kita akan teruskan diskusi ini di lain waktu begitu ya. Tentunya masih ada beberapa hal yang menjadi poin-poin diskusi kita secara berlanjut. Tentunya kita akan coba
inisiasi di pertemuan-pertemuan atau diskusi di lain waktu. Terima kasih banyak untuk ilmunya Pak Yuda, Pak Rais, dan tadi saya juga menyimak dengan baik ya, sesuatu insight yang sangat berharga buat kita semua. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan bersabar di ruang Zoom ini, dan tentunya kita akan mendapatkan banyak hal ya. Nah, kemudian satu lagi Hagi, saya mau kali Hagi. Hagi sendiri sedang menggalang dana untuk apa? Untuk mempercepat penanggulangan musibah bagi saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mudah-mudahan dana itu terkumpul dengan optimal dan nanti kita bisa salurkan ke lembaga-lembaga terkait yang nanti akan langsung disampaikan kepada yang membutuhkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul, Pak Denis, Terima Pak kasih. Yuda, Terima Bapak Ibu kasih. semua. Mari. Assalamualaikum. Terima kasih bagi kami.